Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat fillah yang dimuliakan Allah SWT. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar untuk mensucikan najis yang ada di lantai. Maka kali ini kita akan belajar bagaimana cara mensucikan pakaian yang terkena najis yang akan kita cuci dengan menggunakan mesin cuci. Baik, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Langkah yang pertama yaitu memilah. Bagi para akhwat, ketika di rumah kita ada sebab yang kadang bisa menjadikan pakaian kita terkena najis. Contohnya mungkin yang punya anak kecil ya. Karena kalau sudah punya anak kecil biasanya berurusan dengan kotorannya, dengan air kencingnya atau dengan muntahannya ya. Maka hendaknya para akhwat bisa memilah wadah untuk pakaian kotor yang najis atau sekedar pakaian kotor saja. Karena jika ternyata dicampur antara pakaian yang kotor yang ada najisnya dengan pakaian yang kotor saja, maka secara otomatis ya, jika nanti pakaian yang kotor saja itu terkena dengan najisnya, maka nanti semuanya akan menjadi najis. Nah, sehingga paling enak adalah memilah antara pakaian yang kotor yang ada najisnya dengan pakaian yang kotor saja. Langkah yang kedua, sebelum kita memasukkan pakaian kotor tersebut ke mesin cuci, sama seperti cara membersihkan najis yang ada di lantai, maka langkah yang harus dilakukan adalah menghilangkan ainun najasahnya terlebih dahulu. Ainun najasah sama seperti yang sudah Umi jelasin ya pada pertemuan yang lalu, ainun najasah itu ada bentuknya. Kadang bentuknya secara ini nggak ada bentuknya tapi ada warna ya. Warna itu ya termasuk bentuk sebenarnya ya. Warna, ada bau, ada rasa. Nah untuk bau dan rasa ini kadang tidak ada bentuknya tapi ada bau yang tercium dan ada rasa yang dirasakan. Walaupun kembali lagi kami ingatkan sangat-sangat tidak dianjurkan untuk mencicipinya atau menciumnya. Hanya perkiraan saja. Nah sekarang di saat kita melihat misalnya ini ada pakaian bekas kotoran bayi. Ya, ada kotoran bayi yang menempel di pakaian, maka jangan langsung buru-buru dimasukkan ke mesin cuci. Hilangkan terlebih dahulu supaya nanti air tidak bercampur dengan kotoran tersebut. Hilangkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah dihilangkan bentuknya, maka biasanya masih tertinggal warnanya. Untuk warna, kalau sekiranya akhwat menganggap nanti kalau dimasukin ke mesin cuci bisa hilang kok, maka boleh-boleh saja, tidak harus dihilangkan warnanya. Akhwat langsung masukkan ke mesin cuci dengan keyakinan bahwa nanti di mesin cuci nanti akan bisa dibersihkan dan bisa dihilangkan. Tapi jika akhwat mengatakan nggak mungkin, warnanya nih kuat banget sehingga kalau pakai mesin cuci kalau nggak dikucek nggak bisa, maka kalau sudah akhwat meyakini seperti itu, akhwat harus berusaha menghilangkannya terlebih dahulu. Karena warna kuning ini masih termasuk bentuk najis yang harus dihilangkan. Nah, jika ternyata dikucek dengan tangan nggak bisa hilang, maka akhwat memakai bantuan sabun. Karena biasanya sabun itu mempermudah untuk menghilangkan warna-warna yang tertinggal di pakaian kita. Setelah menggunakan sabun dikucek, ternyata warna bisa hilang, itu sudah aman. Berarti pakaian itu sebenarnya sudah suci. Hanya mungkin untuk menyempurnakan pencucian, kita masukkan ke mesin cuci. Atau ternyata udah dikucek nggak bisa hilang nih, dikucek dengan sabun ternyata nggak bisa hilang, maka sahabat nggak usah bingung ya. Kalau emang sudah kita usahakan, kita kucek dengan sabun pun ternyata nggak bisa hilang, maka ini termasuk najis yang dimaafkan. Kalau istilah fikihnya disebut haddut ta'adzur. Artinya sudah sampai pada batas di mana kita ini dimaafkan ketika masih ada warna dari najis yang tidak bisa kita hilangkan. Maka nanti pakaian tersebut ya sudah bisa kita gunakan, walaupun misalnya mau kita gunakan untuk sholat pun sudah diperkenankan. Baik, untuk najis yang misalnya najis cair ya, untuk air kencing bayi misalnya, kalau misalnya masih bisa diperes ya, airnya sangat banyak banget, diperes dulu. Jadi supaya nanti tidak bercampur dengan air, karena kalau masih basah banget bisa saja menjadi penyebab air itu nanti akan berubah sifat. Tapi kalau ternyata sudah nggak ada nih, nggak bisa diperes, hanya lembab aja ya, dan akhwat meyakini nih kalau dimasukkan ke mesin cuci dan nanti dialiri air, maka tidak akan merubah sifatnya air, maka ya langsung masukkan saja. Tapi jika akhwat menganggap baunya kuat banget, ini kalau nanti dimasukkan ke dalam mesin cuci lalu dialiri air, ini akan mempengaruhi yang lainnya, akan merubah sifatnya air dan nanti bisa menjadikan hukum air berubah. Maka akhwat siram saja dulu minimal untuk meminimalisirkan bau, supaya nanti ketika dimasukkan ke mesin cuci dia tidak akan merubah sifatnya air.
Langkah yang ketiga yang harus kita lakukan, kita masukkan pakaian tadi ke dalam mesin cuci. Dan akhwat boleh mencampur dengan pakaian yang hanya kotor saja, karena tadi najis-najisnya pun sudah kita hilangkan walaupun mungkin belum tuntas 100% misalnya. Ini sudah lumayan, maka bisa dimasukkan ke mesin cuci bersama dengan pakaian-pakaian yang kotor lainnya. Setelah itu dialirkan air ke dalam mesin cuci. Dan paling penting para akhwat fillah, jangan terbalik, jangan air dulu dimasukkan lalu kita masukkan pakaian, tapi yang harus kita lakukan, masukkan pakaian kotor terlebih dahulu, baru dialirkan air. Satu lagi yang harus kami ingatkan dalam proses pencucian, dan ini termasuk bagian yang terpenting, jangan buru-buru memasukkan sabun. Banyak orang biasanya buru-buru memasukkan sabun ya, apalagi kalau misalnya pakai mesin cuci yang model lama. Ini biasanya baju ditaruh langsung dikasih sabun, setelah itu nanti diairkan air supaya nanti ketika air sudah penuh itu pakaian sudah bercampur dengan sabun. Itu suatu kesalahan. Jadi pakaian kotor, lalu masukkan air, dan sekiranya air itu sudah cukup, sudah menggenangi pakaian, maka putar terlebih dahulu mesin cuci tanpa sabun. Putar terlebih dahulu untuk menjadikan mesin cuci tersebut mengangkat sisa-sisa najis yang masih ada di pakaian dengan kucekan ala mesin cuci tentunya. Nah, setelah kita meyakini bahwa najis ini sudah terangkat ya, lalu kita lihat air yang di dalam mesin cuci juga tidak ada yang berubah, tidak berubah baunya, nggak berubah warnanya, dan nggak berubah rasanya, maka akhwat harus paham bahwa ini air hukumnya masih tetap suci dan mensucikan jika pakaian masih belum terpisah dari air tersebut. Para akhwat yang misalnya antara pengering dengan mesin cucinya masih terpisah, maka nanti bisa air sabun yang bekas cucian pertama tadi, itu kalau untuk mencuci pakaian kotor yang setelahnya nggak ada masalah, karena itu bukan air mutan najis. Maka setelah itu jika akhwat ingin menggunakan kembali air tersebut untuk mencuci pakaian yang tersisa, yang tidak terkena najis misalnya, pakaian yang hanya kotor saja, itu masih boleh dilakukan. Adapun jika ternyata pakaian kotor yang kita masukkan ke dalam mesin cuci, lalu setelah itu diisi dengan air, ternyata mungkin karena kuatnya najis yang ada di pakaian tersebut akhirnya menjadi merubah sifatnya air, mungkin kita tercium dari air tersebut bau pesing ya, atau mungkin ternyata kita melihat ada warna yang berubah ya, maka ini menjadikan hukum air yang ada di mesin cuci itu hukumnya menjadi air mutanajis. Kalau sudah menjadi air mutanajis, akhwat, berarti nanti baju itu akan hukumnya menjadi najis semuanya karena terkena air mutanajis. Paling aman ya kalau sudah terjadi seperti ini, hilangkan dulu airnya. Hilangkan dulu airnya, buang airnya, lalu akhwat isi lagi dengan air yang baru, sehingga nanti hukum airnya adalah suci dan mensucikan, sehingga akhwat lebih nyaman ketika akan mencuci pakaian tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, akhwat aman. Maka akhwat sudah boleh untuk memasukkan sabun ke dalam mesin cuci tersebut, untuk menyempurnakan pencucian supaya lebih wangi ya, lebih steril ya. Maka nanti akhwat tidak usah khawatir karena air sudah dalam kondisi aman, sehingga nanti ketika dimasukkan sabun pun dia tidak akan berubah hukum menjadi mutanajis dan sebagainya. Maka setelah itu ya, setelah dicampur dengan sabun ya, maka berarti proses pencucian pakaian itu sebenarnya sudah bisa dikatakan selesai. Tinggal nanti proses pembilasan, atau kalau nanti akhwat ingin menambahkan pewangi setelahnya, nggak ada masalah. Jadi pewangi itu diperkenankan ya. Jadi itu adalah cara mencuci menggunakan mesin cuci ya. Sebenarnya gampang banget ya. Paling enak menggunakan langkah-langkah yang tadi kami sampaikan, sehingga akhwat tidak lagi merasa was-was ketika mencuci apakah ini dihukumi suci atau enggak. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi akhwat semuanya. Mohon maaf dan mohon doanya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.